Pencurian sepeda motor yang diparkir di halaman toko material di Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Dari dua dari 4 pelaku yang kepergok sempat mengancam akan menembak warga. Iya, Lia. Sementara itu, aksi nekat lainnya juga dilakukan 2 kawanan pencuri di permukiman padat penduduk di Matraman, Jakarta Timur. Sebuah motor sport raib digasak pelaku. Aksi pencurian 2 unit sepeda motor milik karyawan toko material di Jalan Raya Serang, Cibarusah, Desa Sukadami, Cikarang Selatan, Bekasi, terekam CCTV. 4 kawanan pelaku datang dengan mengendarai 2 unit motor. 2 diantaranya kemudian merusak kunci motor Matic yang terparkir. Saat keduanya hendak mengeksekusi motor yang diincarnya, datang seorang pengendara motor dan menegur keduanya. Alih-alih mengurungkan niatnya, 2 pelaku malah mendekati pengendara motor tersebut dan mengancam akan menembak pengendara motor dengan senjata api yang disembunyikan di balik baju. Kedua pelaku kemudian mengusir pria yang diketahui sebagai sales barang material. Pelaku pun berhasil membawa kabur 2 sepeda motor. Aksi pencurian ini terjadi Selasa 12 April. Kedua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikarang Selatan. Aksi nekat pencurian sepeda motor sport di permukiman padat penduduk di Jalan Puspa, Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur yang terekam kamera pengawas. Pencurian ini dilakukan oleh 2 pelaku. Setibanya di lokasi target, pelaku lebih dulu membuka pagar garasi dan memantau situasi sekitar. Tak lama kemudian, salah satu pelaku masuk ke dalam garasi. Pelaku pun akhirnya keluar dan berhasil membawa kabur sebuah motor sport. Korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Matraman, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia. Belasan ekor sapi ditemukan mengambang di laut di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Dugaan sementara sapi tersebut mati dalam waktu kurang dari 24 jam. Sapi mati kena. Sedikitnya 14 ekor sapi yang mati terapung di perairan Selat Madura ini terseret arus hingga ke pinggir pantai Camplong, Sampang, Madura, Kamis pagi. Belasan sapi ras Madura ini pertama kali ditemukan nelayan bertumpuk jadi satu. Namun setelah terseret arus, belasan sapi ini terpencar di beberapa titik di pinggir pantai. Pemandangan tak lazim ini membuat sejumlah warga penasaran, sehingga sapi-sapi yang sudah menjadi bangkai ini menjadi tontonan warga. Guna mengevakuasi belasan bangkai sapi ini, pihak Polsek Camplong berkoordinasi dengan Polair Polres Sampang dan dinas terkait. Tadi pagi, Pak. Tadi pagi sekitar kita dapat masuk ke warga dari warga kita sekitar jam 8 sampai jam 8 lah. Kita ada masyarakat. Sesuai hasil koordinasi, bangkai sapi itu akan dikubur di pantai setempat. Namun karena terkendala tenaga dan peralatan, hingga Kamis pukul 5 sore bangkai sapi masih tergeletak di sejumlah titik di pinggir pantai Camplong. Yaitu kita masyarakat evakuasi, kita kumpulkan semuanya sapi-sapi yang terpisah-pisah tersebut jadi satu, kemudian kita bawa ke tengah laut dengan menggunakan kapal polisi. Sementara itu, pihak Polair Polres Sampang masih melakukan penyelidikan dari mana sapi-sapi ini berasal. Dugaan sementara menilik kondisi sapi yang masih segar, sapi tersebut mati dalam waktu kurang dari 24 jam. Kamaluddin Harun, Sampang, Madura, Jawa Timur. Nah, yang berikutnya ini masih terkait dengan satwa begitu ya. Ini ada seekor ular berukuran besar ditemukan di plafon Masjid SMK Perkasa Cimanggung. Penemuan ular ini pun menghebohkan para siswa yang beramai-ramai menangkap ular tersebut. Ya, ini cerita satwa lainnya, ada segerombolan monyet liar yang masuk ke pemukiman dan merusak rumah warga di lingkungan 3 Kelurahan Bandar Utama, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Inilah video amatir yang memperlihatkan sejumlah siswa dan guru beramai-ramai mengevakuasi seekor ular piton berukuran besar yang ditemukan di plafon Masjid Sekolah SMK Perkasa Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu siang kemarin. Akibatnya plafon masjid yang menjadi tempat ular bersembunyi terpaksa dirusak karena sulitnya evakuasi yang dilakukan. Ular akhirnya berhasil ditangkap oleh para siswa yang membuat heboh siswa dan guru di sekolah. Ular dengan panjang hampir 5 meter awalnya ditemukan oleh salah seorang siswa saat akan sholat, sehingga langsung dievakuasi bersama-sama oleh siswa dan guru. Dari ininya dari badannya kelihatan dari situ ada tadi sedikit muncul ketahuan sama cewek-cewek yang lagi praktek di dalam. Terus diambilnya sama siapa diambil?
diambilnya sama pertama nggak ada yang mau kesini diambil sama semua. Belum diketahui dari mana ular tersebut masuk ke lingkungan sekolah dan merupakan kali pertama ditemukan ular berukuran besar di lingkungan sekolah ini. Saat ini ular tersebut dibawa ke komunitas pecinta reptil. Sementara itu, gerombolan monyet liar masuk ke permukiman dan merusak rumah warga di lingkungan 3 Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Bahkan kawanan monyet itu sempat melukai serta mencuri makanan warga. Untuk mengantisipasi monyet kembali ke permukiman, Kamis sore tim damkar mencoba memasang penangkal berupa kotoran harimau yang dipercaya ampuh untuk menghalau gerombolan monyet. Pagi, sore. Udah berapa lama terjadi gini? Udah berapa tahun-tahun lah. Yang sebagian kan udah ditangkapi juga. Tapi tinggal ada 15 ekor gitu, 20. Sebelumnya petugas bekerja sama dengan BKSDA Provinsi Sumatera Utara juga pernah menerapkan metode kandang jebak yang berhasil menangkap beberapa ekor monyet liar dan membuat populasi monyet di daerah ini semakin berkurang. Tim Liputan CNN Indonesia.